Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kita, channel Pintu Rezeki. Mudah-mudahan pintu rezeki kita selalu terbuka lebar dan rezeki bisa masuk dari mana saja datangnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke dulur, kesempatan kali ini kita akan bahas usaha yang cocok di saat pandemi atau virus corona. Seperti yang kita ketahui semua dulur, bahwasanya corona itu masuk ke Indonesia kurang lebih bulan Februari 2020 dan sampai sekarang masih terus bertambah yang terkena baru. Dan dampak dari itu semua, banyak perusahaan yang tutup atau yang paling tidak mengurangi karyawannya karena menyesuaikan pendapatannya menurun ya. Terutama yang paling berimbas adalah bisnis pariwisata, travel, rumah makan, dan juga produsen barang-barang ekspor maupun impor, karena lalu lintas barang dari dan ke luar negeri terhambat karena pandemi ini. Termasuk kita juga berdampak, dan ujung dari semua itu akhirnya kita berpikir usaha apa yang pas dalam situasi saat ini. Setelah kita berpikir tidak terlalu lama, kita menemukan usaha yang dampaknya kecil terhadap pandemi corona, yaitu warung sembako. Kenapa begitu? Ya karena bagaimana kondisi apapun ekonomi kita, tetap saja sembako itu suatu keharusan, karena tetap harus memasak setiap harinya. Mungkin kalau kita bisnis warung makan kuliner ya, saat sepi nggak ada uang lebih untuk jajan, itu kita pikir-pikir. Tapi kalau sembako, mau tidak mau kita tetap harus belanja. Jadi yang paling kecil resikonya dan pasti laku, asalkan harganya umum, tidak terlalu mahal, adalah warung sembako. Biarpun keuntungannya relatif kecil, mungkin 5-10%, tapi tiap hari pasti laku. Itu ya, pertimbangan saya seperti itu ya, pertimbangan kita seperti itu. Dan kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, tepatnya bulan September, kita memulai buka warung sembako dengan modal seadanya. Waktu itu yang terasa itu modal rak ya, seperti ini raknya. Kurang lebih rak itu habis rak sama meja wasir ya, seperti itu penampakannya. Meja wasirnya itu 19.400, 19.400.000 rak sama meja kasir.
Kemudian setelah 1 bulan berjalan, itu rokoknya lumayan laris. Kita usahakan rak rokok dalam kondisi bekas tapi masih layak pakai, seperti itu kondisinya. Itu 3 juta ya, barang sudah sampai tempat. Dan total 400 sampai 3 juta, kurang lebih 22.400.000. Ini untuk rak rokok dan meja kasir sama rak display barang. Kemudian dagangan kita belanjanya waktu itu tidak terlalu banyak ya, kurang lebih 20-an juta. Belanja pertama sekitar 20-an juta kurang lebih, ditambah beberapa kali itu ya, total mungkin 30-an juta itu ya, selama 3 bulan ya. Dari galon itu dari galon aqua pertama kita cuma 10, sekarang tambah jadi 30. Ini pun 30 masih kurang. Kemudian gas dari 5 sampai sekarang 20, itu juga kurang, beberapa hari sudah habis. Nah, kemudian dulu raknya juga nggak penuh, tapi sekarang lumayan penuh. Jadi kalau kita kalkulasi dari awal buka bulan September akhir ya, September, berarti Oktober, November, Desember, hampir 4 bulan berjalan, itu kurang lebih nilai dagangan kita sekarang sudah antara 70 sampai 80 juta ya. Jadi peningkatannya lumayan banyak ya, 200% lebih ya, dalam 3 bulan, 4 bulan, hampir 4 bulan. Itu karena waktu itu belum kita ambil ya keuntungan, langsung kita putar lagi. Hari ini dapat uang berapa, besok kita kulaan. Hari ini dapat uang berapa, besok kita kulaan. Seperti itu terus sampai sekarang. Jadi mungkin diambil untuk beli pulsa listrik aja. Itu dulur ya, bagi saudara-saudara ya, teman-teman yang korban PHK atau pengurangan kerja karena kondisinya ekonomi melemah, jangan patah semangat ya. Dengan modal kecil pun kita bisa ya. Mungkin yang penting tempat. Kalau jenengan punya tempat, tidak perlu beli rak seperti ini, rak minimarket, cukup bikin rak seadanya, mungkin yang lebih irit dari besi siku itu, terus tataannya dikasih triplek yang agak tebal itu ya, itu udah cukup untuk mendisplay. Kalau dagangan saya sarankan mungkin di sembako dulu ya, terutama beras, minyak, telur ya, gula, mie instan, seperti itu ya. Modal 10 pun kalau sementara tidak diambil, saya pikir bisa. Jadi tidak perlu dipikirkan jelimet-jelimet, yang penting actionnya. Nanti sambil berjalan kita akan
tahu ilmunya. Oh ternyata yang laku seperti ini ya, pulaannya yang paling murah ini. Kalau awal-awal kita ketipu ya, kemahalan atau kemurahan atau dikomplain konsumen itu sudah biasa. Tapi dari situ kita belajar, lama-lama kita jadi pintar ya. Nanti lama-lama kita jadi tahu, oh kalau merek ini, barang ini yang paling murah kulaannya di sini, terus yang ini kulaannya di sini ya. Nanti kita tahu, dan sales pun kalau kita aktif lama-lama juga datang sendiri. Itu dulur ya, sedikit tukar pengalaman ya. Mudah-mudahan corona cepat berlalu ya, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan patah semangat yang karyawan kena PHK dan sebagainya. Mungkin inilah jalan Tuhan untuk jenengan semua bisa jadi bos ya. Tidak hanya jadi karyawan ya. Segera dimulai, jangan terlalu banyak dipikirkan, tapi lebih baik segera action ya. Nanti dari situ kita tahu ilmunya, dan insya Allah kalau kita jujur, tekun, pasti akan berhasil. Itu ya. Demikian dulur ya, sedikit tukar pengalaman dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi jenengan semua, dan kami siap untuk sharing ya, masalah buka warung sembako ya, yang ya semampu kita ya, semampu saya ya, sama-sama kita belajar, sama-sama tukar pengalaman. Nanti pada akhirnya kita akan tahu sendiri ilmunya. Oke dulur ya, video kali ini kita akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa saran kritik yang membangun selalu kami tunggu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.